Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu komentar daripada Pak Presiden kita yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh channel YouTube Sekretariat Presiden yang barusan kita saksikan. Meskipun secara vulgar tidak disebutkan konferensi pers ini nama Habib Rizik atau penembakan 6 anggota FPI, meskipun tidak disebutkan dalam konferensi pers itu secara vulgar atau terang atau jelas, tapi saya membaca itu ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab dan juga penembakan atau ditembaknya 6 anggota FPI. Itu yang intinya, kalau saya nggak salah mencerna, mohon maaf kalau saya salah mengambil kesimpulan, bahwa Pak Presiden menghimbau agar masyarakat menyerahkan segala sesuatunya kepada hukum, karena ini negara hukum. Jadi semua harus berpatokan terhadap hukum, undang-undang, dan mempercayakan setiap kasus yang terjadi kepada aturan-aturan hukum, penegak hukum. Begitu. Jadi siapapun yang melanggar hukum akan ditindak dengan tegas. Gitu. Terus buat masyarakat yang masih meragukan dan lain-lain,
dia disarankan untuk ke lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM begitu. Itu yang saya tangkap dari konferensi persnya Pak Presiden kita yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo. Berkaitan dengan itu, saya pribadi adalah masyarakat yang sudah bosan, bukan bosan, lebih tepatnya pusing, mumet, ruwet mendengar berita dalam 2 minggu ini. Selain bingung, pusing, ruwet, saya juga prihatin sekali. Karena kalau nggak salah semenjak 2013-2014 sampai hari ini masyarakat kita terbelah menjadi 2, terbelah begitu. Dan kondisi politik pasca pulangnya Habib Rizik Syihab menambah tensi politik menjadi semakin naik. Apalagi kasus meninggalnya 6 anggota FPI ini juga menjadi menambah tensi semakin panas. Banyak orang berkomentar, pihak polisi berkomentar A, pihak FPI berkomentar B, dan satu dan lainnya saling bertentangan. Dan saya sebagai masyarakat biasa, jujur, bingung sekali mana yang benar, mana yang salah. Maka itu banyak sekali para ahli meminta agar Pak Presiden membentuk sebuah tim independen, tim gabungan pencari fakta TGPF, yang diisi oleh orang yang kompeten, oleh orang yang independen untuk mengungkap ini semua. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sebagai masyarakat umum, saya mencintai para ulama. Saya menghormati para ulama, apalagi duriah Rasul kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tapi saya juga menghormati Pak Polisi. Beberapa keluarga saya juga polisi. Jadi satu sisi saya menghormati Pak Polisi, ingin agar Pak Polisi tetap dipercaya, dihormati, disegani, tetap menjadi pelindung masyarakat yang baik. Tapi di satu sisi saya juga kepengen agar ulama-ulama kita juga dihargai, diperlakukan secara adil, dihormati, gitu, tidak dizolimi begitu. Jadi saya ada di tengah. Maka itu memang mungkin satu pertanyaan saya kepada Pak Presiden, bukan pertanyaan tapi juga permintaan seperti yang lain-lain, bahwa kenapa sampai hari ini, atau tepatnya begini, apakah Bapak berkenan membentuk sebuah tim gabungan pencari fakta agar ini bisa terungkap dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, karena kepolisian harus kita jaga begitu. Karena sekarang memang ada sekelompok masyarakat yang meragukan. Kalau saya masih di tengah, saya masih bingung, tapi ada yang meragukan gitu. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Nah, ini nggak boleh seperti ini sebenarnya, nggak boleh ada yang meragukan. Nah, agar ini terungkap jelas, memang mungkin ada baiknya Bapak membentuk sebuah tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini semua begitu. Mohon maaf Pak, punten Pak, saya lancang menyampaikan ini. Tapi inilah suara kami masyarakat yang dalam keadaan bingung membaca berita yang simpang siur, dan saya juga nggak berani berkomentar mana yang benar dan mana yang salah gitu. Tapi insya Allah sebuah kebenaran cepat atau lambat akan terungkap begitu. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih Pak Presiden sudah menyempatkan waktu untuk konferensi pers, ya, untuk berkomentar, sehingga Bapak memberikan kita secercah harapan, titik terang, mengobati kerinduan gitu. Oke, terima kasih. Saya ajak teman-teman untuk bertobat sebelum terlambat.
Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu buat Pak Presiden kita, Bapak Jokowi.